Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Asai akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya kota Mekah. Dimulai dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang berasal dari suku Babilonia yang terletak di negeri Iran. Nama ayah beliau adalah Azar, di mana saat itu orang-orang Arab masih berada di Yaman. Jadi orang-orang Arab belum ada di daerah Saudi, dan Mekah pada saat itu masih menjadi lembah. Kemudian di Babilonia, di Irak, itu ada seorang raja yang sangat kejam. Beliau merasa bahwasanya beliau adalah seorang Tuhan. Kemudian pada suatu malam, raja tersebut yang bernama Namrud, beliau bermimpi bahwasanya kota beliau atau negara beliau itu hancur lebur, terbakar. Beliau mencari seorang peramal mimpi, beliau mencari kesana kemari tentang apa arti dari mimpinya, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan tentang mimpi tersebut. Akhirnya ada satu penasihat beliau mengatakan bahwasanya mungkin saja mimpi tersebut bermaksud bahwasanya suatu saat akan ada seorang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaanmu. Kemudian pada malam itu juga raja mengumpulkan seluruh penasehatnya untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang lahir di malam itu. Azar adalah seorang penasehat kerajaan. Ketika beliau mendengar kabar tersebut, dan pada saat malam itu kebetulan sekali istrinya sedang melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim. Kemudian Azar dan istrinya, mereka semua pergi ke hutan untuk kabur agar anak beliau tidak dibunuh. Di hutan mereka hidup di sana sangat lama sampai akhirnya Ibrahim berumur 40 tahun. Pada saat umurnya 40 tahun, beliau kembali lagi ke Babilonia, beliau kembali lagi ke Irak, ke negara Irak untuk berdakwah kepada kaumnya. Tempat pertama yang beliau kunjungi adalah sebuah kuil, di mana di kuil tersebut banyak patung-patung. Kemudian di sekeliling patung-patung tersebut, Ibrahim berjalan mengelilinginya dan menghancurkan patung-patung tersebut. Sambil beliau menghancurkan patung-patung tersebut, beliau berkata bahwasanya bagaimana kalian bisa mudaratkan kami sedangkan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin seperti itu bahasanya. Kemudian beliau meninggalkan satu patung yang paling besar dan meletakkan kapak di situ. Ketika beliau meletakkan kapak di situ, orang-orang Irak pada datang ke sana dan memarahi beliau. Kemudian bertanya, siapa yang menghancurkan patung kami? Kemudian Ibrahim berkata bahwasanya yang menghancurkan patung-patung kalian adalah patung yang paling besar yang terletak kapak di lehernya. Kemudian orang-orang tidak percaya. Mereka menyerahkan Ibrahim kepada Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud murka, kemudian Raja Namrud membakar Ibrahim. Akan tetapi Ibrahim tidak mati. Beliau menjadikan Allah menjadikan api untuk beliau dingin, ya, hingga tidak mampu untuk melukai tubuhnya sedikit pun. Kemudian Ibrahim kembali lagi ke Namrud dan mereka berdebat tentang bahwasanya Tuhan Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi Namrud berkata bahwasanya ia bisa menghidupkan dan mematikan. Dia memberikan contoh, dia memanggil 2 orang yang lewat dari kerajaannya, dan yang satu ia bunuh, yang satu lagi ia biarkan pergi dan memberikan harta benda yang banyak. Kemudian Ibrahim tidak mau berdebat karena perkataannya Namrud tadi adalah suatu perkataan yang suatu kebodohan, di mana orang yang hidup awalnya memang setelah hidup gitu, bukan dihidupkan oleh Namrud. Kemudian Allah menunjukkan keajaibannya dengan membuat Namrud yang katanya dia Tuhan
meninggal dengan cara yang sangat-sangat sepele, yaitu dengan lalat yang masuk ke hidungnya. Jadi ketika itu Namrud sedang duduk di singgasananya, kemudian tiba-tiba ada lalat yang sangat mengganggu. Lalat tersebut terus berngiang-ngiang di telinganya. Kemudian pada saat itu Namrud capek karena diganggu oleh lalat. Akhirnya Namrud tertidur. Kemudian ketika tertidur, tiba-tiba lalat tersebut masuk ke hidungnya dan langsung menuju ke otaknya, menghancurkan seluruh bagian-bagian kepalanya. Dan dia mati. Kemudian tiba-tiba ketika ia mati, keluarlah lalat tadi dari hidungnya. Orang-orang yang mengagungkan dia, orang-orang yang mentuhankan si Namrud tadi, menyaksikan bahwasanya Namrud mati dengan satu lalat kecil. Kemudian kita masuk lagi ke hijrahnya Ibrahim. Jadi pada saat itu ketika Ibrahim tidak berhasil mendakwahkan kaumnya di Irak, beliau Allah perintahkan untuk hijrah ke Palestina. Di sanalah beliau mendakwahkan kaum-kaumnya. Dimana pada saat itu beliau menikah dengan Sarah. Kemudian di Palestina beliau ingin pergi ke Mesir. Kemudian akhirnya Ibrahim pergi dengan Sarah ke Mesir. Di Mesir ternyata ada raja yang sangat zalim. Raja tersebut terkenal akan mengambil semua istri-istri yang datang. Jadi semua laki-laki yang memiliki istri, istrinya akan dia ambil dan dijadikan budak. Mendengar hal itu, Ibrahim berkata kepada Sarah bahwasanya ketika ditanya apa kedudukan kita, katakanlah bahwasanya aku adalah saudaramu dan kamu adalah saudariku. Kemudian ketika sampai kepada raja tersebut terpana dengan kecantikan Sarah, di mana ketika ditanya apa status kalian, kemudian Ibrahim menjawab bahwasanya status mereka adalah saudara semuslim. Ibrahim adalah saudara Sarah dan Sarah adalah saudari Ibrahim. Akan tetapi karena kecantikannya Sarah, raja tidak peduli lagi tentang hal itu. Ia tetap ingin menjadikan Sarah seorang selir atau budak. Kemudian ketika Ibrahim ditahan dan Sarah dimasukkan ke dalam kamar, kemudian raja tersebut ingin melecehkan Sarah. Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil alih raja tersebut. Akhirnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tangan raja tersebut menjadi lumpuh. Lalu raja tersebut berkata, "Apa yang kau lakukan?" Kemudian Sarah berkata bahwasanya ia meminta perlindungan kepada Tuhannya. Kemudian raja tersebut berkata bahwasanya, "Mintalah pertolongan kepada Tuhanmu, saya tidak akan mengganggumu lagi." Kemudian Sarah berkata bahwasanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan tangannya raja tersebut. Kemudian ketika tangan raja tersebut sembuh, beliau masih ragu apakah ini benar atau bohongan. Akhirnya dia tetap menggoda Sarah. Kemudian yang kedua kalinya Sarah berkata, "Ya Allah, ambil alihlah orang tersebut. Ambil alihlah raja tersebut." Akhirnya raja tersebut kembali lagi lumpuh yang kedua. Kemudian ketika lumpuh yang kedua, raja tersebut berkata, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu, maka aku tidak akan mengganggumu." Kemudian Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. Dan raja tersebut itu sebenarnya bukan agama Islam, dia tidak percaya Tuhan, jadi dia tidak percaya bahwasanya Sarah ini memiliki Tuhan. Kemudian ketika raja tersebut sudah kembali lagi, sudah sembuh lagi, beliau ingin mengganggu Sarah yang ketiga kalinya. Beliau masih tidak percaya bahwasanya ini benar-benar pengkabulan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga kali Sarah berdoa, "Ya Allah, ambil alihlah raja tersebut." Akhirnya dengan doa yang ketiga ini seluruh tubuh raja tersebut lumpuh kecuali wajahnya. Kemudian raja tersebut berkata kepada Sarah, "Mintalah kesembuhan kepada Tuhanmu dan aku tidak akan mengganggumu lagi, dan semua selir-selirku, semua bawahanku yang berada di sini menjadi saksi atas itu." Kemudian Sarah berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya disembuhkanlah kelumpuhan raja tersebut.
Karena saking takutnya raja, dia merasa bahwasanya Sarah ini adalah seorang penyihir. Akhirnya diusirlah Sarah dengan imbalan memberikan Hajar, yaitu budak yang paling disayangi raja. Hajar adalah budak yang paling disayangi raja dan dihadiahkan kepada Sarah untuk berjaga-jaga agar ketika di luar kerajaan nanti Sarah tidak berdoa yang aneh-aneh lagi kepada Tuhannya untuk kecelakaan raja. Jadi dihadiahkan seorang budak yang bernama Hajar, dan akhirnya Ibrahim dan Sarah kemudian Hajar mereka kembali lagi ke Palestina. Kemudian setelah Hajar dihadiahkan kepada Sarah untuk dijadikan seorang budak, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dijadikan istri. Jadi Hajar dibebaskan oleh Sarah dan dibebaskan oleh Ibrahim, kemudian Ibrahim menikahkan Sarah. Kemudian menikahkan si Hajar. Kemudian tidak lama kemudian ketika Hajar telah menikah kepada Ibrahim alaihissalam, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Ismail lahir dari seorang ibu yang bernama Hajar. 3 tahun setelah itu Sarah hamil dan memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Kisahnya mungkin sangat panjang, yang intinya pada saat itu Ibrahim ketika keluar dari Irak, yaitu bersama sepupunya yang bernama Lut, ketika Ibrahim keluar dari Irak bersama Lut pergi berdakwah ke kota Sodom yang terletak antara Yordania dan Palestina. Jadi Lut, yaitu sepupunya Ibrahim, dia berdakwah di kota Sodom, sedangkan Ibrahim berdakwah di kota Palestina. Kemudian ternyata di kota Sodom orang-orang kaum Nabi Lut mereka melakukan hal yang sangat keji, yaitu melakukan Sodom atau LGBT ya. Mereka melakukan hal yang sangat buruk. Akhirnya malaikat ingin menghancurkan kaum Lut, ingin memberikan azab kepada kaum Lut. Akan tetapi sebelum mereka pergi ke kaum Lut, mereka mendatangi Ibrahim sebagai tamu. Mereka mendatangi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira kepada Sarah bahwasanya ia akan memiliki anak. Karena pada saat itu umurnya Sarah adalah 60 tahun, dan untuk wanita di umur 60 tahun itu sangat-sangat jarang akan ada yang hamil. Oleh karena itu malaikat sebelum datang ke kota Lut untuk menghancurkan kota Sodom, dia datang bertamu kepada Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Sarah akan hamil, yaitu hamil seorang anak yang bernama Ishak. Kemudian setelah Sarah hamil, kemudian melahirkan seorang anak bernama Ishak, turunlah perintah untuk mengasingkan Hajar. Di mana ketika itu Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Hajar dan Ismail pergi ke Mekah. Jadi Mekah itu dulunya adalah sebuah lembah perbatasan antara Syam dan Yaman. Syam itu adalah negeri di mana di situ ada Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Negeri Syam itu sangat-sangat subur, di mana pada saat itu negeri Syam itu negeri Syam itu sangat-sangat subur, di mana ketika ada jalan yang retak saja bisa tumbuh apel, bisa tumbuh pohon apel gitu. Jadi Hajar ini diasingkan di sana. Hajar seorang istri yang sangat menurut. Beliau ketika diajak oleh Ibrahim untuk pergi safar ke Mekah, ke sebuah gurun pasir yang tidak tahu ada pohon atau tidak, ada sumur atau tidak, dia menurut saja, dia mengikuti Ibrahim. Kemudian ketika Ibrahim meninggalkan Sarah di situ, ketika Ibrahim meninggalkan Hajar di situ, Hajar sempat bertanya kepada Ibrahim, mengapa ia meletakkan istrinya dan anaknya di situ. Akan tetapi Ibrahim tidak berani untuk mengucapkan karena itu adalah suatu hal yang berat. Akan tetapi dengan kesabarannya Siti Hajar, akhirnya Hajar menerima. Beliau yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkannya, Allah akan menjaganya, dan Allah akan memberikan kesabaran, Allah akan memberikan keajaiban yang sangat besar. Jadi Sarah ditinggalkan di tengah-tengah antara Bukit Sofa dan Marwah. Di tengah-tengah Bukit Sofa itu ada tiang-tiang Ka'bah, di mana pada saat itu Ka'bah memang sudah ada, akan tetapi tinggal pondasi-pondasinya saja. Karena
Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya bernama Syed yang sangat-sangat alim. Ketika dibangun sebuah Ka'bah, tiba-tiba ada tragedi tentang banjir yang dikisahkan pada masa Nabi Nuh. Di sana ada banjir besar, di mana air keluar dari bumi dan air juga keluar dari langit. Jadi benar-benar bumi itu sangat hancur, di mana pada saat itu dikatakan sebagai kiamat kecil. Oleh karena itu Ka'bah pada saat itu hancur dan hanya pondasi-pondasinya saja. Jadi tidak terlihat, bahkan belum ada sumur Zam-Zam. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim pulang dan Sarah berada di situ. Ketika perbekalan itu habis, Sarah mencari minum. Itulah di mana pada saat itu Sarah mencari minum, pergi ke Bukit Sofa untuk melihat apakah ada air minum di sekitar situ, apakah ada sungai, apakah ada laut gitu. Beliau berdiri di sofa yang sangat tinggi, kemudian beliau melihat ternyata tidak ada apa-apa, akan tetapi beliau melihat di Marwah itu ada genangan air. Kemudian beliau turun dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Sebelum beliau naik ke Bukit Marwah, sebelum Hajar naik ke Bukit Marwah, beliau berlari-lari kecil. Untuk apa? Untuk mengisi tenaga agar kuat untuk naik ke Bukit Marwah. Jadi beliau berlari kecil sebentar, kemudian naik ke Bukit Marwah. Ketika di Bukit Marwah, beliau melihat lagi ternyata tidak ada genangan air. Itu tuh hanya fata morgana atau hanya bias dari negara lain atau dari tempat lain air tersebut, jadi tidak ada. Tapi ketika beliau berada di puncak Marwah, beliau melihat bahwasanya di Safa ada sebuah genangan air. Kemudian beliau turun lagi dari Marwah dan berlari-lari kecil lagi agar ada tenaga untuk mendaki Safa. Kemudian ketika di Safa ternyata sama, itu bukan genangan air akan tetapi fata morgana atau bias dari tempat lain air tersebut. Jadi beliau sudah 7 kali tidak menemukan air antara Safa dan Marwah. Kemudian ketika beliau lelah, beliau melihat ada air di samping Ismail. Dikatakan bahwasanya yang sahih, Jibril alaihissalam mengepakkan sayapnya, kemudian keluarlah air di samping Ismail. Air itu melimpah ruah sangat besar. Akhirnya Hajar menumpukan, membuat beton agar air tersebut, membuat bendungan agar air tersebut tidak lari kemana-mana. Inilah kebaikan Hajar yang dimana ketika kita minum air Zam-Zam, maka Hajar akan mendapatkan pahala. Jadi ketika beliau melihat air tersebut keluar, beliau mengatakan dengan bahasa Kipti, di mana Hajar adalah orang Kipti. Jadi Hajar itu dari Mesir tadi. Mesir adalah sukunya Kipti, sedangkan Ibrahim itu dari Irak. Irak adalah sukunya Babilonia. Jadi Hajar dengan bahasa Kipti beliau mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, yang artinya terkumpullah. Oleh karena itu sekarang Zam-Zam menjadi sumur. Gitu. Jadi jika Hajar tidak mengumpulkan, tidak membuat bendungan kepada sumur Zam-Zam tadi, maka akan menjadi lautan Zam-Zam. Kemudian ketika air telah memenuhi kehidupan mereka, akhirnya mereka tinggal di sana berdua mencari makan, mencari kehidupan. Oke. Kemudian kita pindah lagi kisahnya setelah Hajar hidup di sana bersama Ismail. Kita masuk ke Yaman, di mana di Yaman adalah kota yang sangat indah, kota bagaikan surga dunia, di mana apapun yang diletakkan situ tumbuh. Jadi kota Syam dan Yaman adalah kota yang sangat indah dan kota yang sangat subur. Yaman memiliki bendungan, namanya Bendungan Ma'rib. Jadi di sisi kanan dan kirinya itu di sisi kanan dan kirinya Bendungan Ma'rib tersebut ada kebun yang sangat subur, di mana kebun itu sangat indah. Kemudian ada suatu kisah yang panjang, mungkin kita akan meringkasnya, bahwasanya Bendungan Ma'rib itu hancur. Bendungan Ma'rib hancur dan orang-orang di Yaman, termasuk suku Jurhum, jadi orang-orang di Yaman itu adalah orang-orang asli Arab. Irak itu bukan Arab.
orang Arab itu bukan suku Arab, tapi suku Babilonia. Mesi Mesir juga bukan Arab, akan tetapi Kipti, suku Kipti. Sedangkan Yaman itu baru baru mereka suku Arab, yaitu Jurhum gitu. Kemudian ketika bendungan Maghrib pecah, mereka tidak memiliki sumber kehidupan lagi, oleh karena itu mereka semua pergi. Jadi orang-orang suku Jurhum pergi. Mereka awalnya ingin pergi ke Syam karena di Syam itu semua kehidupan makmur, kehidupan semuanya bagus gitu, apapun bisa tumbuh. Akan tetapi di antara Syam dan Yaman itu terletak Mekah dan Madinah. Jadi Madinah dekat dengan Syam, Mekah dekat dengan Yaman. Ketika mereka mau ke Syam, mereka melewati Mekah. Di Mekah mereka melihat ada burung yang berterbangan, di mana tanda bahwasanya kalau ada burung berterbangan berarti ada kehidupan di situ, ada air di situ. Nah, mereka heran bahwasanya itu adalah sebuah padang pasir yang lembah, kok tiba-tiba ada burung gitu. Akhirnya mereka mencari tahu di sana dan mereka melihat ternyata di sana ada Hajar dan Ismail yang sedang duduk di bendungan tadi, duduk di Zamzam tadi. Kemudian mereka bertanya kepada Ibunda Siti Hajar, mereka meminta kesempatan untuk bisa tinggal di situ. Mereka bernegosiasi, mereka mengatakan bahwasanya mereka ingin tinggal di sana dan nanti mereka akan membayar kebaikan Siti Hajar dengan memberikan hasil pangan, hasil ternak mereka kepada Hajar gitu. Jadi itulah suku pertama yang tinggal di Mekah, yaitu suku Jurhum. Kemudian ada suku Kipti yang dari Mesir. Kemudian setelah itu maka hiduplah Hajar dan suku Jurhum di sana dengan membangun sebuah generasi. Mereka membangun sebuah generasi, berkembang biak, mereka membuat sebuah masyarakat, akhirnya terbentuklah kota Mekah. Dari kebaikan Hajar itu hiduplah suku Jurhum di Mekah dan menikahlah Ismail dengan salah satu anak kepala suku Jurhum dan jadilah Mekah sebuah kota. Di mana pada saat itu Ismail menikah dengan salah satu anak kepala suku Jurhum. Akan tetapi tidak bertahan lama. Akhirnya Ismail menceraikan anak kepala suku Jurhum tersebut atas perintahnya Ibrahim, di mana pada saat itu Ibrahim telah lama tidak mengunjungi Ismail. Kemudian pada saat itu mereka mengunjungi Ismail, Ibrahim mengunjungi Ismail dan dia bertemu dengan istrinya, yaitu Hajar. Beliau bertanya kabarnya gini, kemudian beliau bertanya di mana Ibrahim. Kemudian dia menceritakan bahwasanya dia bertanya di mana Ismail. Kemudian Hajar berkata bahwasanya Ismail telah menikah di sini. Kemudian beliau mengunjungi rumahnya Ismail dan istrinya Ismail tidak tahu bahwasanya itu adalah Ibrahim, ayahnya Ismail. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupanmu atau apa yang terjadi di keluargamu. Kemudian istrinya Ismail berkata dengan keluhan bahwasanya dia hidup susah, kemudian begini. Akhirnya Ibrahim akhirnya ketika sudah waktunya pulang, Ibrahim pamit kemudian berkata kepada istrinya Ismail bahwasanya berikan pesanku kepada Ismail untuk mengganti daun pintu rumahnya. Kemudian ketika itu akhirnya ketika Ismail pulang, istrinya berkata bahwasanya tadi ada seorang tamu yang bernama Ibrahim, dia mengatakan bahwasanya untuk mengganti daun pintu rumahnya. Akhirnya pada saat itu Ismail berkata bahwasanya oke, saat ini aku akan menceraikanmu karena yang datang adalah ayahku dan beliau berpesan agar aku menceraikanmu. Akhirnya setelah itu cerai dan menikah lagi Ismail dengan salah satu anak kepala suku Jurhum. Kemudian yang kedua ini Ibrahim menyetujuinya karena tidak ada keluhan yang terdapat darinya dan kemudian mereka hidup lama. Sekian sejarah tentang kota Mekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.